Ya, oke. Selamat siang ya, Amazon ya. Siang. Ya, oke ya. Kita kembali ke kita punya channel di mana? Living Smart Open Teja. Oke lah kalau begitu ya. Ya, sekarang coba perhatikan. Kalau ada dua buah arus, kawat berarus, ya urusannya bukan aku punya urusan. Yang penting aku dapat lihat di sini itu ya. Di sini adalah I1 ya, lalu ini adalah I2. Sama dengan misalnya 10 ampere, lalu ini sama dengan misalnya 20 ampere. Jadi dua kawat lurus ya. Kawat yang pertama arahnya ke atas, kawat yang kedua arahnya ke bawah. Nah, kemudian sekarang kawat pertama itu dialiri arus 10 ampere, kawat kedua dialiri arus 20 ampere. Lalu ada 3 buah titik, yaitu titik di sini adalah P, kemudian di sini adalah Q, lalu yang di sini adalah R gitu ya. Nah, titik P itu berada pada jarak di sini misalnya aja 5 cm. Kemudian titik Q juga jaraknya 5 cm dari kawat pertama. Kemudian titik Q jaraknya juga 5 cm dari kawat yang kedua. Lalu titik R-nya juga jaraknya sama dengan 5 cm dari kawat yang ketiga. Oke? Ya, sekarang kita mau mencari itu induksi magnet di titik P. Ya. Nah, akibat dari kawat yang pertama, ya, kawat yang pertama kalian ingat kembali, ya, pakai tangan kananmu. Kawat pertama arah arusnya kemana? Ke atas. Oke. Titik P ada di sebelah mana? Kiri ya. Lihat gambarnya, titik P ada di kiri. Kalau titiknya di kanan berarti induksi magnet. Kalau di kiri berarti keluar. Oke, berarti di P keluar atau masuk? Keluar ya. Jadi ini adalah B1. Ingat ya, keluar masuk arahnya jangan salah ya. Ini B1. Nah, kemudian berikutnya terhadap kawat kedua. Kawat kedua arah arusnya kemana? Ke bawah, berarti ibu jarimu turun ya. Kalau titik di sebelah kiri berarti masuk, di sebelah kanan keluar. Nah, P-nya ada di kiri atau kanan? Kiri, berarti masuk atau keluar? Oke, masuk. Berarti yang ini adalah B2. Ya, ini adalah B2. Maka B1 untuk di P ya, di titik P. B1 itu rumusnya apa? Rumusnya apa? Mu 0 I, berarti I1 dibagi dengan 2 Pi A1 ya. Mu 0 itu nilainya berapa? 4 Pi kali 10 pangkat min 7, satuannya apa? Weber per ampere meter. Dikalikan I-nya berarti ini adalah I1, berapa I1? 10 ampere dibagi dengan 2 pi A1-nya berarti berapa? 5. Oke, berarti ini 5 kali 10 pangkat minus 2 meter ya. Nah, sekarang angka apa yang bisa dicoret? 4 pi dengan 2 pi. Di sini dapat angka 2. Oke. 2 kali 10 atau langsung coret ini boleh? Berapa? 2. 2 kali 2 4 kali 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 2 10 pangkat minus 5 ini dalam Tesla ya. Kemudian kita mau mencari B2 ini ya, berarti ini kita menggunakan apa? Mu 0 I-nya adalah I2 dibagi dengan 2 pi A2 ya kan? Ya atau ya? Ya, oke. Mu 0 berapa? 4 pi kali 10 pangkat min 7, di sini adalah Weber per ampere meter. I2 berapa? 20 ampere. Lalu kita bagi dengan berapa? Dibagi dengan 2 pi. A2-nya berapa? Loh, kawat kedua dari sini 15. Oke, berarti ini kali 15 kali 10 pangkat min 2 meter ya.
Nah, 15-nya masih kurang jelas. Oke. Di titik P jaraknya dari kawat kedua itu yang ini. Nah, ini berarti A2. Ini berapa? 5, 5, 5. Jadi berapa? 15. Oke ya. 15. Jadi sekarang kita lihat angka-angka yang bisa kita coret apa? Ini 2. Oke. Lalu 20 dengan 15. Ini 4, ini 3. 2 kali 4, 8 dibagi 3. Berarti 8 per 3 kali 10 pangkat min 7 bagi min 2 minus 5 Tesla. Ini boleh ditulis sama dengan 2 per 3 ya, kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Nah, sekarang untuk B di titik P. 1 keluar, 1 masuk. Yang keluar positif, yang masuk negatif. Berarti sama dengan apa? B1 dikurangi dengan B2. Nah, yang kita tulis angka ini dengan ini ya, dengan ini. Oke. Jadi di sini adalah 4 dikurangi dengan 2, 2 per 3. Ini dikurung. Kali 10 pangkat minus 5 Tesla. 4 dikurangi 2, 2. 2 dikurangi 2 per 3, 1, 1 per 3. 1, 1 per 3 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Ya, ini adalah B di titik P ya, B di titik P. Oke. Nah, seperti itu, gampang sekali ya, enggak susah gitu ya. Oke. Bisa? Bisa ya. Ya, sekarang bukunya dimasukkan semua. Bukunya dimasukkan semua. Tidak ada yang ada di atas meja. Oke. Satu naik, satu turun. Tuliskan di sini adalah I1, lalu ini adalah I2. Nilai I1 sama dengan 20 ampere, nilai I2 sama dengan 10 ampere. Oke. Ya. Lalu ada titik di sini, yaitu titik Q. Kemudian yang di sini adalah titik R. Titik R ya, ini R. Jaraknya ini 5, 5, kemudian ini 8. Ini 5 cm, 5 cm, ini 8 cm. Sudah? Nah, soal 1, tentukan B di titik Q. B di titik Q. Yang soal 2-nya tentukan B di titik R. Ya, oke. Silahkan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Udah ditulis soalnya? Ya, sekarang tentang gaya Lorentz di antara kedua kawat ya. Jadi yang pertama misalnya ini arahnya naik. Naik semualah. Ya. Naik semuanya. Di sini adalah I1, perhatikan semua, di sini adalah I2. Anggaplah I1-nya sama dengan 10 ampere, lalu I2-nya sama dengan 20 ampere. Kemudian jarak antara keduanya ini kita anggap aja sama dengan misalnya 20 cm gitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat nih arah induksi magnetnya. Ya, arah induksi magnet yang ditimbulkan oleh kawat pertama. Kawat pertama arusnya naik atau turun? Naik. Kalau naik berarti gimana? Ya, kanan masuk, kiri keluar. Kalau gitu B1 masuk atau keluar? Posisinya ada di kanan ini. Kawat kedua ada di kanan kawat pertama. Berarti masuk atau keluar? Masuk ya. Ini adalah B1. Sampai itu Diego? Ya. Lah gimana kalau kamu sleeping terus? Kasihan papamu itu di rumah.
kerja ya. Oke, sekarang yang kedua, yang berikutnya ya. Di kawat kedua, arusnya naik atau turun? Naik. Posisi kawat pertama ada di sebelah kanan atau sebelah kiri kawat kedua? Kanan atau kiri? Kiri. Oke, kalau arus naik di kanan, masuk di kiri ke luar. Berarti kemana B2-nya? B2 keluar. Oke ya. Jadi di sini B2-nya keluar. Ya, ini B2. Oke? Ya. Sekarang berikutnya. Kita akan menentukan gaya Lorentz menggunakan kaidah tangan kanan ya, menggunakan kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan gimana kaidah tangan kanan? Yuk. Mana ini? Kenapa nggak keluar gambarnya? Ada di mana tadi? Ya udah biarin aja lah. Ya, oke. B-nya keluar atau masuk? Ayo semuanya. B2 ya di kawat pertama toh. Kawat pertama B-nya keluar atau masuk? Keluar. Arah arus naik. Telapak tanganmu menghadap ke mana? Ke kanan. Oke, berarti arus gaya Lorentz-nya kemana? Ke kanan ya. Jadi ini adalah F Lorentz-nya nih. Ini gaya Lorentz. Makanya ngikut pakai tanganmu ya. Yang masih punya tangan kanan, angkat tangan. Yang nggak angkat tangan berarti nanti tangan kanannya hilang. Lah iya toh. Oke. Sekarang yang kedua ya, di arus kedua atau di I2, B-nya masuk atau keluar? Masuk. Bagaimana masuk? Ya, arusnya naik atau turun? Naik. Telapak tanganmu menghantam kemana? Kiri. Oke. Berarti ini arahnya ke kiri. Jadi keduanya ini tarik menarik atau tolak menolak? Tarik menarik karena saling mendekati ya. Oke, tarik menarik. Yang ini kita sebut sebagai F12. Jangan mengganggu temannya ya. Ini adalah F21. Kamu mengganggu konsentrasi temanmu, tahu enggak? Ya. Nah, makanya ngikut. Kalau nggak tahu itu langsung tanya. F12 dibagi L itu sama dengan apa? F21 dibagi dengan L. Oke? Nah, sekarang F21 per L, F12 per L itu berarti mu 0 kali I1 dikali I2 dibagi dengan 2πA. Oke. Mu 0-nya berapa? 4pi kali 10 pangkat min 7 satuan Weber per ampere meter. Kali I1 berapa, Diego? I1. Ya, 10 ampere. I2-nya, Farel? 20 ampere. Thank you ya, Diego sama Farel. 2pi. A-nya berapa? 20 cm, berarti 20 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Sekarang, mana yang bisa dicoret? 2pi dengan 4pi dapat 2. Lalu 20 dengan 20 habis. 2 kali 10? 20. 10 pangkat min 7 bagi 10 pangkat min 5? Min 2? 10 pangkat min 5. Oke, satuannya dalam apa? No, bukan Tesla. F itu dalam apa? Newton. L dalam apa? Jadi F per L berarti Newton per meter. Nah ini berarti menjadi 2,0 kali 10 pangkat minus 4 Newton per meter ya. Oke? Gampang ya? Gampang apa? Kenapa? Kenapa? Loh, B, tuh. Sekarang B1 berarti ada di kawat 2 bekerjanya. Arah arus 1 kemana? Atas. Ibu jarimu ke atas. Ya kan? Ibu jarinya ke atas. Oke? Nah sekarang, kalau ke atas, titik di kanan itu masuk. Di kiri, keluar. Posisi kawat kedua di kanan atau kirinya kawat 1? Kanan. Berarti B1-nya? Ya udah. Nah ini loh, kawat kedua, ini kan ada di sebelah kanan kawat pertama. Kawat pertama kan arusnya naik.
Kalau arus naik, ibu jarinya ikut naik ke sana, ya ikut naik. Kalau kanan masuk, kiri keluar. Nah di kanan atau kiri? Kanan. Berarti masuk atau keluar? Ya sudah. Gitu loh ya. Nah sekarang, kalau misalnya turun kawatnya, berarti ini begini, maka kiri masuk, kanan keluar. Ya, itu kalau turun. Nah sekarang yang kawat kedua, ini kan naik lagi. Naik lagi, ya. Kalau naik berarti kanan masuk, kiri keluar. Kawat pertama ada di kanan atau kiri? Kiri, berarti keluar, maka B2-nya keluar. Udah? Jelas? Ya. Sekarang menentukan gaya Lorentz-nya tetap menggunakan kaidah tangan kanan, ya. Kaidah tangan kanan untuk yang di kawat pertama B-nya masuk atau keluar? Keluar, berarti posisinya menikam kita, ya. I-nya naik. Berarti telapak tanganmu menghadap kemana? Ke kanan, maka gayanya akan ke kanan. Ya. Jadi kalau kamu nggak ngikutin tanganmu ya up to you gitu ya. Nah sekarang yang kedua, di B2. Ya, di kawat kedua, sorry. B-nya masuk atau keluar? Masuk. I-nya naik atau turun? Naik. Lorentz-nya kemana? Ke kiri. Berarti ini Lorentz. Kalau misalnya ini masuk, I-nya turun, berarti kamu tinggal putar. Set, turun. Berarti ke sana. Ya kan? Ya udah, seperti itu aja kok. Ya, it's so easy. Apalagi? Ya pasti. B1 itu bekerja pada kawat di sekitar atau titik-titik di sekitar kawat pertama. Jadi nggak mungkin bekerja di diri sendiri. Ya? Ya, oke. Udah ya? Deal ya? Ya. Yang kali-kali bagi-bagi bisa ya? Kalau enggak pulang ke SD. Oh, ya. Oke. Sekarang masuk di soal yang kedua ya. Masuk di soal yang kedua. Ya. Untuk soal pertama, no, tidak ada yang berkomunikasi. Kenapa? Enggak, di belakangnya. Di belakangnya yang pertama tadi ya. Di belakangnya, bukan kertas baru. Oke, di belakangnya. Sekarang untuk soal 1, arusnya 1 naik, 1-nya turun. Ini soal 1. Kemudian soal 2, kebalikannya. 1-nya turun, 2-nya naik supaya adil gitu ya. Oke. Arusnya di sini adalah 8 ampere, ini 12 ampere, sama. 8 ampere, 12 ampere. Kemudian jarak antar keduanya juga Ibu kasih sama. Di sini adalah 4 cm. Ini juga adalah 4 cm. Tentukan besar gaya Lorentz antar keduanya, apakah tarik-menarik ataukah tolak-menolak. Silahkan dikerjakan. Ingat, mu0 sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Jangan mencuri waktu. Kalau mencuri hatiku boleh. Ya nggak apa-apa toh. Loh, cinta seorang ibu itu luar biasa loh. Ya, oke ya, ya. Sekarang ini gambar apa yuk? Solenoida, ya. Loh, itu ada yang tidak berintegritas, Natalie. Letakkan alat tulis, ya. Jangan belajar berbuat yang tidak jujur, jangan main curang, ya. Nah, ini adalah I1 atau I aja ya. Lalu panjang daripada solenoida itu apa? Oh, panjang kok, Pak. Long time ago in Bethlehem gitu ya. L, ya long ya. Oke. Nah, kemudian banyak lilitan itu banyak lilitan. N, oke, banyak lilitannya adalah N. Nah, titik di sini adalah titik di pusat, lalu di sini adalah ujung. Ada yang ingat? B di pusat rumusnya apa? Mu0 IN dibagi dengan L. Lalu B di ujung? Mu0 IN dibagi 2L. Atau boleh
B di pusat dibagi dengan 2. Nah, sekarang misalnya nih, arusnya 10 ampere, panjangnya anggaplah sama dengan 20 cm gitu ya. 20 cm, lalu banyaknya lilitan adalah 200. Nah, sekarang maka untuk cari B di pusat dengan rumus mu0 IN dibagi dengan L, mu0 itu berapa? 4pi 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Kali I-nya berapa? 10 ampere. Lalu N-nya berapa? 200. Kita bagi dengan 2 kali 10 pangkat. Oh, 20 ya? Oh iya, 20. Berarti 20 kali 10 pangkat berapa? Minus 2 meter. Oke. Sekarang kita mau mencoret-coret nih. Yang dicoret apa? Hah? 20 dengan 200. Oke, berapa ini? 10. 10 kali 10? 100 kali 4pi? 400 pi. 10 min 7 bagi 10 min 2? 10 pangkat min 5 ini dalam Tesla. Atau ini boleh kita tulis 4pi kali 10 pangkat minus 3 Tesla. Ini adalah B di pusat. Untuk cari B di ujung itu kan sama dengan setengah dari B di pusat kan. Berarti sama dengan setengah dikalikan dengan 4pi kali 10 pangkat min 3 Tesla. Berarti sama dengan 2pi kali 10 pangkat minus berapa? 3 Tesla. Oke? Iya. Sekarang Ibu ganti angkanya ya, Ibu ganti angkanya. I sama dengan 18 ampere. L sama dengan 3 cm. Lalu N sama dengan 1500. Ya, yang di sini B pusat, ujung, pusat, ujung, pusat, ujung. Jadi yang Romawi 1 cari B di pusat, Romawi 2 cari B di ujung. Hah? Enggak, di kertas baru ya. Kertas baru. Di kertas baru. Hah? Ya, terus kalau kamu nggak tulis namamu, aku bisa tahu namamu enggak? Ya, sebaiknya digambar. Kalau sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Ada yang ingat? Apa ini? Solenoida yang dilengkungkan berbentuk lingkaran apa namanya? Toroida ya. Dialiri arus I. Ini adalah jari-jari R1, yang ini adalah R2. Di mana nilai A itu sama dengan apa? R1 tambah R2 dibagi dengan 2. Lalu rumusnya B di pusat toroida sama dengan apa? Mu0 I N dibagi dengan 2pi A. Jadi anggaplah I-nya sama dengan misalnya 20 ampere. Lalu R1 misalnya 4 cm. R2-nya sama dengan misalnya 8 cm. Jumlah lilitan misalnya sama dengan 300 lilitan gitu ya. Maka yang ini B di pusat mu0 IN per 2pi A sama dengan apa? 4pi 10 pangkat min 7 satuan Weber per ampere meter ya. Weber per ampere meter dikalikan I1 I-nya berapa? 20 ampere. Jumlah lilitan berapa? 300. Lalu kita bagi dengan 2pi. A-nya berapa tuh? 6. Berarti ini kali 6 kali 10 pangkat minus 2 meter. Oke, sekarang
Kita mau coret nih, apa dengan apa? 2pi dengan 4pi dapat berapa? 2. Lalu si 6 ini dicoret dengan 300 berapa? 50. 2 kali 5? 10. 2 kali 5 100. Ibu kan tanya 2 kali 5, bukan 2 kali 50. 2 kali 5? 10 kali 2? 20. Simpen 0 berapa? 2, jadi 2000 ya. 10 pangkat 7 dibagi 10 pangkat minus 2, min 7 min 5, minus berapa? 10 minus 5. Satuannya berarti dalam Tesla. Ini ada 3 0 nih, berarti sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 2 Tesla. Oke? Ada pertanyaan? Bisa ya, Diego ya? Oke, sekarang R1-nya sama dengan 12 cm. Terserah di belakangnya, bawahnya boleh. R2 sama dengan 16 cm. N-nya sama dengan 560. Lalu I-nya sama dengan berapa ya? 40 ampere. Oke, silahkan dikerjakan. Ya, perhatikan untuk yang soal isai ya. Nih, Ibu akan ganti. Misalnya kawatnya yang satu ke sana. Ini adalah I1. Kemudian yang kawat keduanya ini, ya kita kasih nama aja K, L, M, N ya. Oke. Lalu arah arusnya ini ke sini. Oke. Kalau gitu maka di LM kemana? Di MN? Di NK? Kalau NKRI? Harga mati. NKRI harga mati. Ya, ini I2. Nah, sekarang kita mau lukis B-nya di kawat KLMN. Coba arusnya kemana? Ke kiri. I1 ke kiri. Kalau kiri berarti atas masuk, bawah ke luar. Kalau gitu B-nya kemana? Masuk atau keluar? Keluar. Keluar, karena ini ada di bawah. Berarti ini B-nya semuanya keluar ya. Ini B keluar. B1, B1, B1 gitu ya. Jadi ini adalah B1, 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 B1. Nah, yang jaraknya sama dari kawat pertama KL, LM, MN, KL. Yang mana? Yang jaraknya sama dari kawat pertama. Kawat apa? KL dengan masa KN dengan LM. Itu yang sama. Nah, sekarang kita mau lukis gaya Lorentz-nya dulu. Untuk di kawat KN, B-nya kemana? B kemana? Di KN? Keluar. Keluar kemana? Menikam kita kalau keluar ya. I-nya naik atau turun? Naik. Lorentz-nya kemana? Kanan. Toh yang lain nggak mau pakai tangannya, nanti salah sendiri ya. Ini F ya. Oke, sekarang untuk yang berikutnya di kawat KN. B-nya kemana? Keluar. I-nya kemana? Keluar ke kanan. F-nya kemana? Hah? Keluar ke kanan. Telapak tanganmu menghadap kemana? Jangan bilang cuma naik-naik saja gitu loh. Ke bawah. Oke ya. Lalu di kawat LM. B keluar, arus turun. Kiri. Oke. Kemudian di NM. B keluar, arus ke kiri. Naik. Oke ya. Jadi ini kita kasih nama di sini adalah FKN. FKL. FLM. FMN.
Yang jaraknya sama dari kawat pertama, apakah KL dengan NM ataukah KN dengan LM? KN dengan LM, jaraknya sama. Karena jaraknya sama, berarti gaya Lorentz-nya sama enggak? Sama. Lalu arahnya berlawanan, berarti ini saling menghilangkan. Ini dihilangkan, enggak ada. Gitu. Jadi di sini maka F, K, L, M, N yang ke atas ini positif, ke bawah negatif. Maka ini akan sama dengan apa? F, M, N dikurangi F, K, L. Di mana FMN berarti sama dengan apa? Mu 0, I1, I2 dibagi dengan 2Pi AMN. Ya. Lalu FKL berarti sama dengan mu 0, I1, I2 dibagi dengan 2Pi apa? KL ya. KL. Oke. Sekarang Ibu kasih angka. Udah, ini 10 ampere deh. Ini I2-nya 20 ampere. Kemudian ini jaraknya misalnya sama dengan 6 cm. Lalu ini berarti supaya gampang ya bikin 14 ya, 14 cm. 14 cm. Kemudian panjangnya ini sama dengan 20 deh ya. 20 cm. Oke. 20 cm. Coba kamu cari. Ya, hitunglah ini F, K, L, M, N itu. Sekarang semuanya menghitung. Ya. Sekarang nih Ibu mau masuk di sini nih. Tadi ini kan ya. Sekarang Ibu clear nih semuanya. Perhatikan. Nah, nanti siapa benar, siapa salah, aku nggak tahu. Ya. Perhatikan. Sekarang, mu 0 berapa? 4Pi 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. I1, I-nya berapa? 18 ampere. N-nya berapa? 1500. Oke. Lalu ini kita bagi dengan L-nya berapa? 30 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, sekarang coret Ibu lebih senang nyoret ini dengan ini. Berapa? 50. 5 kali 4? 200. Wih, orang 5 kali 4 200. 20. 2 kali 3, kali 18? 36. Tapi kan tadi ada 10-nya ya. Nah, berarti tadi 20. 02 kan? Ya, tambah 02. Oke? Oh, 36 mau 36. Yo, salah nulis lagi itu. Kan 36. 36 berapa 0? 02. Ada apa? Pi kan? Kali 10 pangkat min 7 min dibagi min 2 minus 5. Ini satuannya adalah Tesla. Nah, sekarang cocok atau cocok? 55 kali 4 20. 20 kali ini 360. Oh iya, cocok. Ini berarti 1 2 3 ya. Berarti jadi 3,6 Pi berarti kali 10 pangkat minus 2 Tesla. Ini adalah BD pusat. Maka BD ujung enggak usah ribut. Kalau salah ya udah, ya lupakanlah, yang berlalu biarkanlah berlalu. 2 kali 3,6 Pi kali 10 pangkat minus 2 Tesla sama dengan berapa? 1,8 Pi kali 10 pangkat min 2 Tesla. Siapa yang benar? Gimana? Ya, pokoknya angkanya benar, ininya benar pangkatnya. Ya, kalau ini tulis 36 berarti 36 10 pangkat minus 3. Yang di sini 18 berarti kali 10 pangkat min 3. Ya, udah lewat, udah. Si Komo udah lewat, udah, nggak usah dipusingin gitu ya. Oke, sekarang yang ini. Ya. A-nya berapa? 14 cm. Ini berarti
4pi 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter, kali I-nya berapa? 40 ampere, N-nya berapa? 560, ini adalah 2pi, A-nya adalah 14 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Oke, sekarang untuk coretnya nih, ini coret dengan ini berapa? 2, 14 dengan 560, 40, 4 kali 4, 16 kali 2, 32. Nyimpen 0 berapa? 200 kali 10 pangkat minus min 7 minus 5. Oke. Tesla. Jadi ini kalau kita buat jadi 3,2 10 pangkat minus 2 Tesla. Ya kan? Iya, gampang sekali. Ya, udah lewat nih. Oh, yang ini ya. Nah, arahnya nanti. Sekarang F12 per L kan sama dengan apa? F21 per L sama dengan apa? Mu 0 I1 I2 dibagi dengan 2pi A kan? Ya atau iya? Ya. Oke. Sekarang mu 0-nya berapa? 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. I1 8 ampere, I2 12 ampere dibagi 2pi, A-nya berapa? 4, 10 pangkat minus 2 meter. Oke, sekarang kita mencoret-coret. Coret ini dengan ini 2. Kemudian 4 dengan 8, 2. 2 kali 2, 4 kali 12, 48. Kali 10 pangkat minus 5. Newton per meter. Jangan Tesla lagi ya. Salah satuannya. Atau ini kalau kita buat jadi 4,5 10 pangkat minus 4,8 ya. 4,8 10 pangkat minus 4 Newton per meter ya. Nah, sekarang arahnya nih. Arahnya. Untuk B1 arus naik. Posisi kanan masuk atau keluar? Masuk. Berarti ini adalah B1. Sekarang B2. Arus turun di kiri. Masuk atau keluar? Masuk. Ya, kalau nggak tahu ya ikut pakai tanganmu. Ini B2. Nah, sekarang Lorentz-nya. B2 masuk, arus naik. Masuk naik kemana? Ke kiri. Ini adalah F12. Sekarang di kawat kedua. B masuk, arus turun ke kanan. Oke. Berarti ini adalah F21. Tolak menolak, tarik menarik. Oke. Sekarang ini arus turun. Arus turun kalau di kanan keluar atau masuk? Keluar. Oke, ini adalah B1. Arus naik di kiri. Keluar. Oke, ini adalah B2. Sekarang untuk melukis F-nya. F-nya untuk yang di kawat pertama, B2 keluar, arus turun. Ke kiri. Oke. Ya, berarti ini adalah F12. Kemudian yang di kawat kedua. B keluar, arus naik ke kanan. Berarti ini adalah F21. Searah berlawanan arah. Berlawanan. Tolak menolak, tarik menarik. Tarik tolak menolak. Oke ya. Udah, so easy kan? Ya, ini sekarang nih. Di titik Q. Terhadap I1. Q ada di kanan atau kiri? Kanan. Naik kanan, masuk keluar. Masuk. Ini di R juga masuk ya. Yang ini adalah B1 B1. Kemudian untuk terhadap B2 terhadap kawat kedua, arusnya turun. Kalau di kiri masuk atau keluar? Masuk. Yo, berarti kanan keluar. Ya udah. Berarti ini adalah B2, ini adalah B2.
Jadi untuk di titik Q nanti B1 tambah B2, tapi minus ya, karena arahnya masuk ya. Untuk yang di sini berarti yang keluar dikurangi yang masuk, maka B2 dikurangi B1. Jadi B di Q itu nanti sama dengan minus B1 minus B2 atau minus dari B1 ditambah B2. Lalu untuk B di R berarti sama dengan B2 dikurangi B1. Nah sekarang untuk di Q A1-nya berapa? A1 5 kan? A2-nya berapa? 5 juga. Yang di R yang beda ya. Yang beda untuk di R A1 itu berarti dari sini ke sini. Mana? Ya ini, dari sini. Berapa nih? Totalnya gitu ya. Nah, ini sampai di R itu ya. Berarti berapa tuh? Ini A1-nya. 5, 5, 8. 18. A2-nya yang mana? Ya, ini ke sini. Berarti 8. Ya. Itu A2 untuk R ya. Jadi ini adalah A2R, yang ini adalah A1R. Ini adalah A1Q, A2Q. Ya. Untuk di titik Q. Dia ada A2-nya sama dengan 8. Nah, 8 dari mana? Jarak titik Q ke kawat kedua itu 5, bukan 8. Jadi harus perhatikan itu ya. Ada lagi yang dapat apa? A2-nya sama dengan 10 itu ya tadi. Nah, itu yang ngawur, pengawuran tingkat tinggi itu ya. Udah. Bisa. Oke. Satu nomor lagi nih. Ya, nanti kamu kerjakan lagi. Sekarang misalnya induksi magnetnya, kalau silang keluar atau masuk ya? Hah? Keluar atau masuk perjanjian kita? Silang apa? Keluar ya. Ini ada muatan Q. Misalnya Q-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, sekarang kalau ini bergerak dengan kecepatan, anggaplah V-nya sama dengan 500 meter per sekon ya. Nah, lintasan yang berbentuk yang dibentuk lintasannya apa? Halo. Lingkaran. Oke. Anggaplah jari-jari lingkaran yang terbentuk itu sama dengan 4 cm gitu ya. Lalu B-nya ini keluar atau masuk tadi? Keluar ya. Silang itu keluar. Jadi ini B. B-nya anggaplah sama dengan 25 Tesla. Nah, ingat rumusnya gaya Lorentz sama dengan apa? Gaya sentripetal. Jadi di sini adalah M. Salah. Lorentz apa Lorentz? Q, V, B. Di sini adalah M, V kuadrat per R. Apa yang bisa dicoret? P-nya hilang. Oke, berarti ini jadi Q, B, R sama dengan M kali V. Q-nya ada tidak? Ada. B-nya ada tidak? Ada. R-nya ada tidak? Ada. V-nya ada tidak? M-nya ada tidak? Tidak. Berarti M yang dicari. Maka M sama dengan Q, B, R dibagi dengan V. Ya, silahkan dikerjakan lagi. Tuhan Yesus tolong, tak bongkar nih semua. Aduh. Ya. Bongkar nih hatiku. Thank you. Ya, itu. Keilani. Natali lahirnya bulan Desember ya? Iya, Natali. Ya, tanggal berapa?
21. Loh, apa? 2 kali 10 pangkat min 19. Itu dulu, Ivana punya ulang 1. Mana? Ya, thank you. Ya. Oke ya, udah ya. Habis jam ya? Habis ini pelajaran apa? Yo, nanti dia marah, mati.